القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Kali ini kita ketemu lagi. Sebelum kami lanjutkan, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan tekan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita dari kami. Pada hari ini kami akan memberitahu masalah pantangan-pantangan asam lambung yang harus Anda waspadai dan harus Anda pantang. Kenapa kami memantang jenis makanan-makanan yang seperti ini? Karena ini semua juga kita memakai alasan. Yang harus kita pantang yaitu cuman ada 5. Ini yang paling utama, yaitu pisang. Kenapa kami pantang pisang? Ini yang pertama, pisang, pepaya, kacang tanah, kemiri, dan sambal cabai hijau. Nah, kenapa kami pantang makanan-makanan ini? Yang pertama, biar Anda semuanya jelas, kami jelaskan di sini. Kenapa kami pantang pisang? Yang pertama, pisang itu mengandung kalium yang sangat tinggi dan memiliki sifat panas saat ada dalam tubuh. Makanya biasanya orang yang divonis GERD, asam lambung, anxiety, rata-rata Anda kalau makan pisang jaraknya tidak sampai 1 jam, Anda akan pusing, lemas, perut melilit, sempoyongan, pandangan gelap. Ini yang biasa terjadi. Jaraknya cepat sekali saat Anda makan pisang. Coba bagi orang-orang yang asam lambung dan makan pisang kok rasanya seperti ini, lebih baik tinggalkan dulu makan pisang. Tapi kalau pisang yang sudah direbus, sudah digoreng, silahkan Anda makan, aman. Terus pepaya. Kenapa kami juga melarang pepaya? Pepaya itu zaman sekarang karena pedagang ini cepat untung banyak. Jadi pepaya yang masih mentah itu kebanyakan, yang penting sudah tua dan masih mentah, itu kebanyakan sudah dipetik. Baru di perjalanan atau di tempat penjualan itu diberikan karbit supaya cepat menguning. Nah, saat pepaya itu masih menguning karena kondisi metiknya masih mentah, nah itu biasanya di dalam dagingnya itu akan banyak getahnya. Nah, dari getahnya itu akan bereaksi membuat Anda mudah kembung dan tambah penuh di perut. Nah, juga memiliki sifat panas juga. Terus kacang tanah. Kenapa kami juga melarang kacang tanah? Kacang tanah kami larang karena kacang tanah ini memiliki lemak yang lumayan sangat tinggi sekali. Dan lemak itu paling mudah menempel di dalam benda-benda atau usus atau lambung. Walaupun usus dan lambung itu sudah dilapisi cairan, tapi lemak yang tinggi bisa menembus itu semuanya dan akhirnya menempel di dinding usus dan lambung. Setelah menempel, jarak 1 hari 1 malam karena di dalam tubuh kita mengeluarkan hawa panas yang agak berlebihan, makanya kita sering setelah sehari atau sehari 1 malam kita biasanya langsung kambuh. Karena kenapa? Saat lemak dari kacang tanah tadi sudah menempel di dinding-dinding usus, nah setelah itu akan membusuk dan mengeluarkan gas yang lumayan besar. Makanya biasanya orang yang makan kacang tanah jarak sehari atau 1 hari 1 malam akan mudah kambuh. Terus kemiri, ini yang waspadai kemiri, ini kami masih mengizinkan tapi jangan terlalu banyak. Kalau santan itu sebenarnya aman saat kita konsumsi, tapi kenapa saat kita makan santan? Nah, biasanya yang membuat mengentalkan makanan yang bersantan itu kebanyakan kemiri.
Jadi masakan-masakan yang santannya bisa kental sekali seperti masakan-masakan Padang atau yang santan lainnya. Nah, itu biasanya itu akan mengandung kemiri yang lumayan banyak. Karena untuk mempercantik mempercantik kuahnya, membuat nafsu makan. Nah, itu dari kemirinya. Kemiri ini kami larang juga karena hampir sama dengan kacang, kadar lemaknya tinggi juga. Ini yang perlu waspadai. Tapi biasanya kalau makannya kita tidak terlalu berlebihan, pakai makanan yang bersantan ini aman. Seumpama bergejolak atau kambuh itu hanya sesaat saja atau bereaksi saja. Terus yang kelima yaitu sambal cabai hijau. Nah, sambal cabai hijau itu yang seperti cabai merah tapi yang agak besar-besar, itu kami larang. Tapi ada tapinya, yang sambal hijau itu lebih dari 8 jam ini tidak bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang pernah kena asam lambung. Ini yang harus kita waspadai. Kita bisa kambuh sewaktu-waktu cuman karena ingin makan sambal hijau. Nah, sambal hijau ini yang kita waspadai setelah 8 jam. Kalau masih baru tidak masalah. Ini yang harus diwaspadai. Kalau yang makanan lain kenapa kami tidak pantang, mau Anda mau makan pedas, mau Anda makan asam, itu tidak kami pantang. Kenapa? Atau makanan-makanan jenis daging atau ketan. Kenapa kita makan ketan, makan daging, itu kok kita bisa begah? Kita harus ketahui dulu sistem kerja organ tubuh kita. Yang membuat begah itu karena bukan ngandung zat macam-macam. Saat kita makan ketan, saat kita makan jenis-jenis tepung, saat kita makan sayur, saat kita makan daging. Saat kita makan daging atau ketan itu kan kita tidak bisa mengunyah sampai lembut seperti bubur. Tidak mungkin bisa. Walaupun sudah dikunyah, biasanya masuk ke dalam lambung atau setelah kita telan itu masih menggumpal-gumpal semuanya. Termasuk daging juga masih menyatu semuanya. Tidak mungkin bisa hancur seperti bubur atau seperti tepung saat kita kunyah. Nah, saat masuk ke dalam lambung, setelah dari lambung masuk ke dalam usus. Nah, saat masuk ke dalam usus ini kan lama sekali. Akhirnya nyumbat, sedangkan produksi gas besar. Nah, saat produksi gas besar otomatis Anda akan terasa begah. Tapi setelah ketan dan daging tadi sudah masuk ke dalam usus, sudah diserap oleh usus, maka begah pun akan hilang. Jadi ini hanya reaksi sesaat saja. Nah, kenapa makanya orang-orang yang divonis GERD, asam lambung, anxiety ini cepat sekali kurusnya? Karena kebanyakan pantangan. Sedangkan kita menyelesaikan atau mengobati pasien itu tidak perlu banyak pantangan. Tapi menyelesaikan masalahnya, pantangan tidak perlu banyak pun tidak masalah. Cuman kalau kita sudah sakit memang harus ada beberapa makanan yang harus dipantang itu untuk mempercepat proses kesembuhan kita. Nah, ini yang harus diingat-ingat, kami hanya pantang pisang, pepaya, kacang tanah, kemiri, dan sambal cabai hijau. Nah, kalau yang lain itu seandainya bereaksi hanya sesaat-sesaat saja, Anda tidak perlu khawatir. Jadi nggak perlu khawatir. Itu seumpama Anda minum susu rasanya panas di dalam perut. Susu itu kan memiliki sifat panas. Susu ini memiliki sifat yang panas. Saat kita minum, orang sehat pun perutnya agak panas. Itu biasanya setelah minum, tunggu 1/4 jam, rasakan perut Anda pasti panas. Itu orang sehat. Apalagi orang sakit yang mudah sekali kita perasaan. Saat kita minum susu agak panas sedikit, langsung susu disalahkan. Kita makan cabai, orang sehat juga panas. Perutnya panas, bibir panas, lidah panas. Nah, itu panasnya dari cabai itu. Nah, saat sudah masuk ke dalam usus semua, ya panasnya hilang. Perut panas wajar, karena cabai lama kan di dalam lambung.
Nah otomatis lambung itu kena cabai ya panas juga. Jadi yang penting makan apa saja. Kalau kami memang tidak perlu banyak pantangan. Nah yang penting sekarang kita tinggal perhatikan. Seandainya Anda pantang yang sakitnya lebih dari setahun, Anda pantang 1 tahun tidak sembuh, Anda tidak pantang juga tidak sembuh, dan sakitnya seperti itu saja, maka udah makan saja. Jadi tidak perlu takut dengan makanan, karena penyebab penyakit bukan karena makanan, bukan karena pola hidup, pola pikir, itu tidak menyebabkan penyakit. Jadi kita tidak usah terlalu khawatir semuanya. Kalau masalah penyebab penyakit apa, sudah kami terangkan semuanya di video-video kami yang sudah lama, itu sudah kami terangkan semuanya. Cuman yang wajib pantang makanan ini untuk orang yang sedang divonis GERD, asam lambung, kronis anxiety, ya. Ini yang harus betul-betul Anda pantang itu cuman pisang, pepaya, kacang tanah, kemiri dan sambal hijau. Cuman kemiri dan sambal hijau ini hanya diwaspadai saja, hati-hati atau jangan berlebihan. Masih kami bolehkan karena itu masih aman. Dan kami juga pernah sakit juga makan aman. Tapi yang penting kalau walaupun sudah sembuh juga, pesan kami, walaupun sudah sembuh, kalau belum sampai 2 bulan atau 3 bulan kesembuhannya, jangan nyoba makan pisang yang belum dimasak atau belum diolah. Ini yang hati-hati dan Anda harus waspadai. Karena orang yang pernah kena sakit-sakit seperti ini sensitif sekali dengan pisang. Biasanya kita sudah sembuh walaupun sudah 6 bulan, pas makan pisang yang belum dimasak itu bisa kambuh. Ini makanya kami selalu melarang Anda makan pisang. Tapi kalau yang Anda makan pisang, makan pepaya, makan kacang tanah, aman saja, silahkan makan-makan saja. Nah, cukup sampai di sini dulu saudaraku semua. Semoga yang gabung di channel ini, semoga lekas diberikan kesembuhan secara total dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.